Eksekusi koruptor proyek Pasar Kranji Bekasi berlangsung heboh pemirsa. Terpidananya mengamuk dan melawan belasan petugas yang hendak membawanya ke lapas. Betapa repotnya proses pemindahan terpidana korupsi satu ini. Dengan susah payah, belasan petugas kewalahan saat harus membawa Iwan Hartono, terpidana korupsi revitalisasi Pasar Kranji Bekasi, masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan. Mohon kami, Pak. Tolong mati juga. Iya, Pak. Jangan begini, Pak. Sampai jatuh nanti, Pak. Meski sudah ada putusan final dari pengadilan, Iwan menolak dibawa ke lapas Bulak Kapal. Setelah beberapa menit, petugas akhirnya bisa membawa Iwan Hartono masuk ke dalam mobil tahanan. Sebelumnya, Iwan Hartono dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi revitalisasi, pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji Bekasi. Iwan merupakan direktur perusahaan pemenang proyek memberikan cek kosong kepada rekannya senilai 3,1 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, News 8. Pemirsa, KPK menggeledah kantor Gubernur Riau. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik KPK membawa Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Kabag Protokol Riau Raja Faisal. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arif Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Tadi datang ke sini ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan belum masuk lah, ya wajar sih. Dia masuk ke sini, masuk semua udah kita aja cerita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syahrial Abdi dan Kabag Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 100.000 lebih pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Namun 40% lebih pengajuannya ternyata gagal disetujui. Alasannya masalah administrasi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 103.261 pengajuan kredit kepemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42,9% pengajuan gagal disetujui karena masalah administrasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut OJK telah melakukan klarifikasi dan verifikasi data bersama BP Tapera dan sejumlah bank penyalur untuk memastikan penyebab utama banyaknya pengajuan yang tidak lolos. Selain karena dokumen yang tak lengkap, sebagian pemohon juga tidak memenuhi kriteria penerima FLPP. Mahendra menuturkan hanya sebagian kecil yang ditolak karena catatan di sistem layanan informasi keuangan terutama debitur dengan saldo kurang dari Rp1 juta yang dinilai macet. Yang dari klarifikasi oleh BP Tapera juga dari beberapa bank lainnya bahwa 42,9% dari yang tidak disetujui, yang merupakan jumlah terbesar dari kelompok ini, terjadi diakibatkan karena ketidaklengkapan dalam proses pengajuan untuk FLPP itu. Kedepan OJK akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, BP Tapera serta seluruh lembaga jasa keuangan agar program pembiayaan perumahan berjalan lancar dan resikonya dapat ditekan.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada September 2025 kredit perbankan meningkat menjadi 7,7% secara tahunan atau 8.163 triliunan rupiah. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yakni sebesar 15,18%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada September 2025, kredit perbankan mulai meningkat yakni sebesar 7,7% secara tahunan atau menjadi 8.163 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,56%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediani Rai mengungkapkan, berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi, yaitu sebesar 15,18%, diikuti dengan kredit konsumsi 7,42% dan kredit modal kerja 3,37%. Jadi OJK sebenarnya memandang ruang pertumbuhan kredit itu masih cukup besar ya. Itu kalau kita melihat misalnya rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio yang pada bulan September itu masih berada di sekitaran 84,19% ya, atau masih jauh di bawah level threshold 92% gitu kan. Dan serta berada di bawah level pra-pandemik nih. Jadi kredit juga dan kemudian juga kredit juga meningkat ya pada 3 bulan terakhir. Pada September 2025 kredit tumbuh 7,70%. Itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 7,56%. Di sisi lain, dana pihak ketiga pada September 2025 tercatat tumbuh 11,81% menjadi 9.695 triliun rupiah, lebih tinggi jika dibandingkan bulan Agustus 2025 yang tumbuh 8,51%. Pemirsa, di tengah tingginya angka perceraian, jumlah pernikahan di Indonesia justru makin lama makin turun. Ekonomi yang belum mapan hingga perempuan yang semakin mandiri jadi alasan dibalik terjun payungnya angka pernikahan di tanah air. Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang pengadilan agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih, apalagi kayak generasi-generasi saya, itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya, kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.